akan melakukan pemeriksaan ya Bu pada fisik bayi Ibu. Tujuannya untuk mengetahui apakah pada fisik bayi Ibu ada kelainan atau tidak. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Bu, izin saya ambil ya Bu bayinya. Misi Bu. Selanjutnya kita akan mempersiapkan alat. Alatnya ada berupa timbangan bayi, ada baju bayi atau perlengkapan bayi, ada alat ukur panjang bayi, ada stetoskop, ada alat ukur jangka panggul, ada bengkok. Di dalam box instrumen terdapat handphone steril, ada air sabun, air bersih dan air risol, terdapat termometer, ada juga jam, ada juga medlin, dan ini ada senter. Di dalam box ini ada kapas, yang kedua ada kaset steril, terus selanjutnya ada tempat alas bayi, ada APD, dan ada senter untuk melakukan pemeriksaan pada bayi nanti. Selanjutnya, setelah kita melakukan cuci tangan tadi, kita akan memasang APD terlebih dahulu untuk melakukan pemeriksaan nanti. Setelah melakukan pemasangan handscoon, kita ambil bayinya terlebih dahulu dan letakkan bayinya ke tempat tidur bayi untuk melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Sebelum melakukan pemeriksaan, kita buka pakaian bayinya terlebih dahulu agar memudahkan melakukan pemeriksaan fisiknya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di kepala bayi. Rambut bayi tebal berwarna hitam dan kita agak miringkan sedikit. Kita periksa di bagian bahu bayi terdapat bulu-bulu halus atau lanugo, dan di punggung bayi juga terdapat bulu-bulu halus atau lanugo. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian kepala, yaitu di bagian ubun-ubun besar bayi. Terdapat 4 pertemuan. Yang pertama itu di bagian belakang ada sutura sagittalis. Sebelah kanan dan kiri yaitu terdapat 2 coronaria. Yang di depan yaitu sutura frontalis. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian ubun-ubun kecil bayi. Terdapat 3 sutura, yaitu ada 2 sutura lambdoidea dan yang akhir itu yaitu sutura sagittalis. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian wajah bayi, yaitu mata, hidung, mulut dan dagu bayi, dan telinga simetris atau sesuai ukurannya, dan tidak ada kelainan wajah seperti Down syndrome. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian mata dengan cara kita agak goyangkan sedikit kepala bayinya. Mata bayi pun terbuka. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian mata bayi. Kita senterkan mata bayi. Apabila pupil mengecil berarti mata bayi normal. Konjungtiva berwarna merah muda, tidak ada pendarahan dan tidak ada sekret. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian telinga dengan hidung simetris. Kita agak miringkan sedikit. Tidak ada infeksi, tidak ada penyumbatan di bagian telinga, kebersihan cukup. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian mulut. Kita masukkan sedikit jari kita ke dalam mulut bayi. Kita cek tidak ada sumbing di bagian langit-langit mulut bayi dan refleks hisapnya positif. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian leher. Kita pegang lehernya. Tidak ada pembengkakan pembuluh vena dan tidak ada benjolan di bagian leher bayi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian bahu, lengan, dan tangan bayi. Bayinya kita agak miringkan sedikit. Kita cek di bagian bahunya apakah ada fraktur atau patah tulang, dan ke bawah sedikit di bagian punggung apakah ada fraktur atau patah tulang. Bayinya kita baringkan lagi. Kita cek di bagian tangannya, jari-jarinya lengkap.
tidak ada fraktur atau patah tulang. Kita cek juga di bagian tangan bayi, kita gunakan satu jari kita untuk ditaruh di bagian tangan bayi. Apabila bayinya menggenggam berarti refleks genggamnya positif. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian dada bayi. Dada bayi simetris, dada bayi tidak menonjol seperti dada burung, tidak ada benjolan, puting susunya terbentuk dengan sempurna. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian perut bayi. Perut bayi bulat, terdapat penonjolan tali pusat saat bayi menangis, tidak ada tanda-tanda infeksi atau pendarahan pada tali pusat. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada genitalia bayi. Labia mayora sudah menutupi labia minora. Kita agak buka sedikit, terdapat lubang vagina, terdapat lubang uretra. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian tungkai bayi. Kaki simetris, tidak ada odem dan jari-jarinya lengkap. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian punggung bayi. Bayinya kita agak miringkan sedikit. Tidak terdapat pembengkakan, tidak terdapat juga spina bifida. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan di bagian anus bayi. Agak miringkan sedikit bayinya. Kita cek dan agak buka sedikit. Anus berlubang dan sudah terdapat mekonium pada bayi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada kulit bayi. Terdapat sedikit vernix pada bayi. Dan selanjutnya kita cek apakah pada bayi ada tanda lahir bayi, dan di sini tidak terdapat tanda lahir pada bayi. Selanjutnya kita akan melakukan penimbangan pada bayi. Pastikan bayinya tidak memakai baju atau telanjang. Selanjutnya kita taruh bayi ke timbangan bayi dan lihat hasilnya yaitu 3000 gram atau 3 kg. Kita angkat lagi bayinya dan kita letakkan lagi bayinya ke kasur bayi. Selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada panjang bayi. Kita ambil alat ukurnya terlebih dahulu. Kita ukur bayinya. Kita luruskan bayinya, kakinya. Pastikan kakinya tidak menekuk dan menempel pada alat pengukur. Dan kita ukur, kita lihat panjang bayinya yaitu 40 cm. Selanjutnya kita akan mengukur kepala bayi menggunakan pita ukur. Yang pertama kita ukur yaitu sirkumferensia frontal occipital. Kita ukur mengelilingi kepala bayi. Ukurannya yaitu 33. Normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu sirkumferensiamento occipital. Kita ukur dari dagu bayi mengelilingi kepala dan kembali lagi di dagu bayi.